pola rangka monoshock untuk Honda Beat ESP. Bahan masih terbuat dari pipa air dan harus dilakukan proses selanjutnya. Saya pergi ke bengkel cutting untuk melakukan proses pemotongan. Ini dilakukan agar hasil potongan benar-benar presisi sama dengan pola yang sebelumnya dibuat dari pipa air atau bahan PVC. Di sini plat besi dengan tebal 5 mili mulai dipotong sesuai dengan pola yang saya buat. Menurut saya ini adalah salah satu teknologi yang membantu imajinasi menjadi kenyataan dalam perihal modifikasi. Hasilnya sangat presisi, saya sangat menyukainya. Selanjutnya saya harus mengelas setiap bagian ini untuk menjadi benar-benar sebuah rangka monoshock yang bisa digunakan. Saya coba mengelem setiap bagian terlebih dahulu, tujuannya agar tukang las bisa langsung memproses tanpa harus mengukur ulang lagi. Untuk bracket monoshock bagian atas, saya menggunakan pipa besi dengan tebal 3 mili. Alasannya karena pipa dengan tebal 3 mili ini sudah bisa dijadikan bahan frame motor custom 150 cc. Maka dari itu kekuatan sudah tidak diragukan lagi. Sekarang pipa sudah terpotong sesuai dengan pola. Kemudian saya juga memberi tanda untuk membuat space dudukan monoshock bagian atas. Kemudian saya juga membuat bentuk pipa besi mengikuti pola ini. Akhirnya sekarang tukang las mendapat giliran, menyatukan setiap bagian hingga menjadi sebuah seni yang bisa dinikmati. Saya mendapat giliran lagi, merapihkan setiap detail yang seakan ingin mendapatkan hasil yang sempurna dan sesuai yang diinginkan. Hasilnya sudah mulai terlihat, saya nanti akan coba mendempulnya supaya mendapat hasil yang maksimal. Lalu selanjutnya akan naik ke proses pengecatan. Saya membeli paketan dempul berukuran kecil di online. Saya merapihkan setiap bagian yang kurang presisi. Proses sederhana ini sangat menentukan hasil akhirnya nanti. Maka kesabaran dan ketelitian dibutuhkan pada proses ini. Akhirnya saya rasa siap untuk mulai ke proses pengecatan. Saya menggunakan cat epoksi terlebih dahulu untuk mendasari warnanya. Selanjutnya saya menyemprotkan warna silver metallic. Ini bertujuan agar di akhir warnanya nanti mempunyai karakter mengkilap. Untuk warna utama, saya menggunakan candy tone orange. Warna ini sudah saya rencanakan dengan bodi motor yang akan dilakukan juga proses repaint ulang di kemudian hari. Dan inilah hasil akhirnya setelah dilakukan pengkliran 2 lapis. Mudah-mudahan ini akan beneran cocok pada warna motor nantinya. Akhirnya sampai juga pada tahap pemasangan, sungguh tidak sabar untuk melihat hasilnya. Namun di sini saya coba untuk tetap tenang demi hasil yang maksimal. Saya pasang baut satu persatu dengan sangat hati-hati. Untuk pemasangan shock saya tidak mengalami kesulitan sedikit pun karena sebelumnya saya berulang untuk membuat setiap bagian sepresisi mungkin. Saya belum melakukan finishing pada bagian bracket atas karena saya masih ragu dan akan ada revisi lagi pada mekanisme pengelasan pada rangka nantinya.
Selanjutnya saya akan memasang bodi terlebih dahulu agar bisa mencari posisi yang pas untuk penempatan tabung monoshock nanti. Dalam paket pembelian saya sudah mendapatkan bracket untuk tabungnya. Saya mulai mengira-ngira di mana posisi yang pas dan agar enak dilihat pastinya. Sepertinya akan dipasang pada bagian lekukan bodi kasar ini. Namun akan lebih bagus lagi jika bodi kasar ini dilepas. Akan terlihat simpel dan tidak terkesan memaksa. Dan inilah hasilnya setelah bodi kasar terlepas dan tabung monoshock terpasang. Setelah sekian lama, akhirnya dongkrak akan saya tarik. Dan motor akan benar-benar menapak lantai sepenuhnya. Saya memesan mur dan Bosch aluminium namun belum datang. Dan beberapa soket sensor belum terpasang, maka sekarang saya belum bisa tes motor ini. Di project selanjutnya saya akan membuat frame bar, karena bagasi mustahil dipasang jika sudah menggunakan monoshock. Saya juga tidak mau jika bagasi dipapas, jadi sekalian saya hilangkan namun bagasi tetap utuh dan menggantinya dengan frame bar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.